Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina Febrianti, NPM 1921700012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan Papua. Materi mengenai Papua ini, yang dimana siapa yang tidak mengenal dengan Papua, yang dimana salah satu hal yang mudah diingat dari Papua ini yaitu adanya Raja Ampat, yang dimana Raja Ampat ini memiliki potensi wisata yang besar, terutama untuk penyelaman. Dari berbagai negara, biasanya para turis, maupun dari turis lokal maupun internasional, yang dimana mereka itu menyelam di Raja Ampat ini, karena memang di Raja Ampat ini merupakan tempat untuk penyelaman yang begitu indah gitu. Nah, Raja Ampat ini juga diakui sebagai salah satu lokasi penyelam dari 10 lokasi penyelam terbaik di dunia. Nah, karena di Raja Ampat ini terdapat flora dan faunanya yang tergolong dengan lengkap, dengan kawasan karang yang terbaik di Nusantara. Seperti pada ilustrasi pada gambar, itu yang dimana terdapat geologi Papua dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Terdapat beberapa perbedaan dari dulu sampai sekarang, tepatnya dari tahun 2001 sampai 2020. Kemudian, sejarah geologi Papua sendiri. Nah, Papua ini pada mulanya merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam. Pulau Papua ini merupakan pulau yang terbentuk dari endapan sedimentasi atau sedimentation dengan masa yang panjang pada tepi utara Keraton Australia yang pasif dimulai pada zaman Karbon sampai Tersier akhir. Nah, Papua juga terbentuk berdasarkan pertumpukan yang dihasilkan dari interaksi konvergen kedua lempeng, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Dijelaskan bahwa memang lempeng Pasifik mengalami subduksi, sehingga lempeng ini berada di bawah lempeng Australia. Selanjutnya mengenai sejarah geologi Papua. Nah, kawasan samudra utara yang dicirikan oleh opiolit dan busur vulkanik kepulauan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Batuan-batuan opiolit pada umumnya tersingkap di sayap utara pegunungan tengah Papua dan Papua Nugini. Kawasan samudra utara yang didirikan oleh opiolit dan busur vulkanik kepulauan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Batuan-batuan opiolit pada umumnya tersingkap di sayap utara pegunungan tengah Papua dan Papua Nugini. Lajur pelarihan yang terdiri atas batuan termalihkan atau metamorf dan terdemorfasi sangat kuat secara regional. Lajur ini terletak di tengah atau central range dan memisahkan kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan batas-batas sesar, sungkup, dan geser. Selanjutnya mengenai fisiografi Papua. Fisiografi Papua secara umum dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian kepala burung, pada bagian leher, dan badan. Bagian utara kepala burung ini merupakan pegunungan dengan relief kasar, terjal, sampai sangat terjal. Nah, batuan yang tersusun berupa batuan gunung api, batuan malihan, dan batuan intrusif asam sampai menengah. Morfologi ini berangsur berubah ke arah barat sampai selatan berupa dataran rendah aluvial, rawa, dan plateau batu gamping. Bagian badan didominasi oleh pegunungan tengah, dataran pegunungan tinggi dengan lereng di utara, dan di selatan berupa dataran dan rawa pada permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antara bukit, dikenal sebagai dataran danau, yang dibatasi di bagian utaranya secara medan kasar dengan relief rendah sampai sedang.
Kemudian bagian dari Papua sendiri, yaitu di mana terdapat Papua Utara dan Papua Selatan yang akan saya jelaskan. Terkait dengan Papua sendiri, terdapat Papua Nugini, serta dengan Papua. Jadi Papua itu ada Papua dan ada Papua Nugini, yang dimana secara geologis dan geomorfologis merupakan satu kesatuan gitu dengan daerah Timor, karena mereka itu mempunyai kesatuan yang sama. Nah, ada hal yang menarik gitu dari Papua, yang dimana Papua ini dari mulai utara sampai selatan ada perbedaan secara morfologisnya. Daerah utara atau bagian utara ini terdapat kepala burung, atau seperti ya kepala burung gitu. Pada sayapnya, kemudian pada lehernya juga terdapat batuan-batuan yang dibangun oleh batuan ofialit, kemudian batuan malihan, batuan vulkanik, yang juga hal ini tuh menunjukkan bahwa di sini terdapat jalur subduksi. Kenapa terdapat jalur subduksi? Karena apabila mereka berhubungan dengan batuan yang tadi, yaitu batuan ofialit, batuan bekuan, serta batuan malihan, mereka apabila berhubungan ini terdapat adanya jalur-jalur tektonik gitu. Jadi ketika mereka berhubungan itu ada juga hubungan dengan jalur-jalur tektonik. Sehingga Papua pada bagian utara dari bagian kepala, kemudian sayap ini merupakan jalur tektonik hasil dari proses penunjaman. Bisa terlihat dari ilustrasi ya. Di sini kenapa bisa terjadi penunjaman? Ini terdapat secara skemik atau secara geologis Papua ini melalui ilustrasi dari dulu sampai sekarang gitu. Walaupun ini ilustrasinya udah agak lama. Kemudian tadi saya menyebutkan bahwa memang terdapat penunjaman kan di Papua ini. Nah, penunjaman tersebut itu berasal dari mana gitu? Bisa dari penunjaman tersebut itu bisa berasal dari penunjaman Eurasia atau dari Kepulauan Papua sendiri, atau bisa jadi penunjaman tersebut berasal dari Australia. Nah, pada Papua bagian utara ini dibentuk oleh batuan ofialit, batuan malihan, dan batuan vulkanik yang tadi saya jelaskan, dan juga dari proses pengangkatan. Hasil dari pengangkatan tersebut mengalami suatu proses pelapukan, dan juga mengalami suatu proses erosi, dan di bagian utara ini juga lebih mengarah ke bagian selatan gitu. Nah, bukan berarti kan di selatan itu lebih banyak sungai gitu, maksudnya aliran sungainya lebih terlihat. Nah, bukan berarti di bagian utara ini tidak ada aliran sungai. Ada aliran sungai, tapi aliran sungai ini lebih banyak mengarah ke bagian selatan. Jadi secara geologis antara Papua dan Papua Nugini ini memiliki suatu kesamaan, dan pada lautnya juga pada bagian Papua atau pada bagian selatan ini bukan merupakan laut dalam, tetapi menunjukkan laut dangkal. Nah, dan kalaupun secara sejarah geologi, memang Papua ini adalah pulau yang terbentuk sudah relatif tua. Bisa dirunutkan atau bisa disusun, kalaupun dari Indonesia bahwa Papua ini terbentuk dari bagian timur terlebih dahulu. Kemudian lanjut pada bagian barat. Nah, kenapa demikian dari bagian timur kemudian pada barat? Karena di zaman dulu itu dibuktikan dengan adanya batuan-batuan singkapan yang nampak ke permukaan. Jadi terlihat dari batuan yang nampak ke permukaan gitu. Nah, tetapi singkapan tersebut juga hanya berada pada Papua bagian utara saja. Sedangkan pada Papua bagian selatan ini tidak ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa memang Papua itu sudah terbilang tua gitu, terlihat dari singkapan yang ada di daerah utara. Kemudian tidak ada batuan autotrop ataupun batuan dalam yang tersingkap ke permukaan. Nah, mungkin juga ini terjadi karena kenapa tidak ada batuan autotrop atau batuan dalam yang tersingkap ke permukaan. Nah, hal ini tuh karena lebih banyak ke arah sedimentasinya gitu. Di Papua sendiri itu
kalaupun memang mengenai patahan, di mana saat patahan itu naik, ataupun transform, ataupun sesar-sesar ini lebih banyak ke bagian kepala burungnya, bahkan di Papua ini ada patahan yang namanya patahan solong. Nah, patahan solong ini yang menunjukkan dari kepala burung hingga sayap, dia mengarah ke arah Halmahera, Laut Banda. Nah, sampai mengarah ke arah Sulawesi. Saking panjangnya patahan tersebut. Jadi, tapi tadi kan saya jelaskan juga di atas bahwa memang Papua bagian selatan ini menunjukkan bahwa lautnya itu tidak menunjukkan laut dalam, tapi Papua bagian selatan ini menunjukkan lautnya itu laut dangkal. Kemudian pada bagian selatan sendiri menunjukkan bahwa secara morfologis Papua ini relatif landai. Bahkan di teluknya membentuk suatu delta itu. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa Papua memiliki tingkat gelombang pada bagian selatan yang tidak begitu kuat dan tingkat sedimentasinya itu relatif besar, yang menunjukkan adanya suatu delta-delta, yang dimana delta-delta itu biasanya membentuk suatu bentukan yang misalnya seperti bentukan kaki gunung, kaki burung, kemudian kalaupun terdapat Eurausia, dia tidak membentuk suatu bentukan-bentukan gitu. Jadi bahkan biasanya di estuari ini relatif cenderung bersifat sementara. Nah, sementara di sini artinya kalaupun nanti ada gelombang gitu di bagian selatan ini, debit air yang kuat itu akan mengerosi kembali gitu. Nah, daerah di sini juga memang batuan-batuan di daerah selatan ini bisa terlihat dari beberapa pola aliran sungainya. Mungkin pernah melihat bagian selatan ini membentuk pola-pola yang sungainya bermeander. Bahkan jarang terdapat sungai-sungai kaus baulet atau sungai yang mati. Nah, dengan hal tersebut menunjukkan bahwa memang ketebalan tanah pada bagian Papua Selatan ini cukup tebal. Selain itu juga, dengan hal tersebut ditunjukkan bahwa memang stratigrafi pada geologis bagian selatan ini menunjukkan bahwa Papua sampai zaman kuarter terdapat material-material berupa sedimentasi. Artinya ini memang menunjukkan juga bahwa batuan-batuan yang terdapat pada bagian utara tadi mengalami suatu pelapukan dan juga proses erosi serta pengendapan, serta pengendapannya itu lebih banyak mengarah ke bagian selatan ini gitu. Jadi adanya erosi, kemudian tadi sungai, ada aliran sungai di utara, tetapi memang aliran sungainya itu lebih mengarah ke bagian selatan. Dan kemudian juga dari pengendapannya itu lebih mengarah juga ke bagian selatan ini gitu. Artinya juga dari kemiringan lereng, kemudian aliran sungai ini bahwa lebih mengarah ke selatan tadi kan, meskipun begitu relatif landainya Papua ini bagian selatan ini, tetapi dengan begitu menunjukkan bahwa pola penduduk ataupun penduduknya itu relatif jarang gitu. Kemudian secara morfologis juga Papua bagian selatan itu merupakan dataran yang tertutupi oleh material sedimen yang tebal. Dan ketebalan tanah juga sangat tebal sampai material sendiri itu sulit untuk dilakukan pengeboran. Secara skemik atau secara geologis, seperti yang tadi kalian lihat di gambar, bahwa perubahan Papua dari dulu hampir ke sekarang itu terdapat perbedaan gitu. Sehingga dari gambar tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya hubungan Pasifik, di mana bisa terlihat juga pada gambar bahwa warna hijau ini menunjukkan secara geografis berhubungan dengan oseanik. Kemudian warna kuning ini menunjukkan berhubungan dengan Eurasia. Kemudian warna merah menunjukkan berhubungan dengan Australia. Selain itu juga berhubungan dengan Samudra Pasifik.
yang dimana memiliki ciri-ciri batuan yang bersifat basalt, yang merupakan material-material hasil dari Samudra Pasifik yang bisa dikatakan sebagai basaltik. Kemudian terdapat penerobosan magma yang bersifat basalt, kemudian asam, sehingga membentuk jalur pegunungan-pegunungan gitu di Papua. Selain itu juga karena sebelumnya itu merupakan jalur subduksi, dan jalur subduksi itu kembali mengarah ke bagian luar, sehingga terjadinya suatu sesar. Yang tadi saya katakan bahwa terdapat sesar Solong yang menghubungkan antara Laut Banda. Sehingga tingkat gempa itu relatif besar, dimulai dari bagian utara, yang di mana terdapat ekor burungnya, kemudian sayap pada bagian kepala burung dari Pulau Papua ini. Nah, kemudian juga bisa terlihat pada gambar bahwa terdapat warna hijau yang menunjukkan berhubungan dengan Oceanic Island Arch yang berhubungan dengan Pacific Plain gitu, dan berhubungan dengan proses pengangkatan yang dimana dengan begitu dapat diartikan bahwa Papua ini memiliki perbedaan geologis yang dimiliki Eurasia dan juga Oceanic. Jadi dapat diartikan bahwa dulunya itu pada zaman Perm, zaman Prakambium, dulu di mana terdapat perbedaan antara Oceanic Island Arch dengan Australia, di mana terdapat zona subduksi. Nah, kemudian juga bisa terlihat pada gambar warna hitam. Warna hitam itu terdapat batuan opiolit. Warna biru muda ini berhubungan dengan metamorfik, batuan metamorf. Kemudian pada bagian tengah Papua merupakan zona-zona singkapan. Zona-zona singkapan yang dimana dahulu itu pada bagian merah ini. Nah, pada bagian merah ini terdapat jalur Pasifik atau berhubungan dengan lempeng Pasifik yang dikatakan atau disebut sebagai samudra. Nah, sedangkan warna putih yang ini, terlihat kursornya. Pada warna putih ini memang menunjukkan Portland Basin, yang dimana artinya sendiri yaitu disebut sebagai Keraton Eurasia. Di mana Keraton Eurasia ini merupakan bagian dari benua yang merupakan hamparan gitu. Posisi keraton sendiri di daerah luas dan relatif datar. Nah, jadi keraton sendiri itu menampakkan gitu bagian dari benua paling belakang yang relatif datar dan sedimentasi yang tebal gitu. Kemudian yang tadi juga saya jelaskan bahwa memang Papua bagian selatan ini lebih landai dan juga tadi memiliki delta, kemudian memiliki muara sungai pada bagian selatan ini, kemudian sedimentasi merupakan perairan dangkal juga, dan juga pada bagian tengah Papua ini merupakan daerah yang mengalami pengangkatan dengan batuan yang relatif tua. Kemudian pada bagian utara juga merupakan bagian basal, merupakan bagian dari batuan basal, hasil dari singkapan Samudra Pasifik atau merupakan pengangkatan gitu dari batuan metamorf. Ini merupakan terdapat pegunungan Himalaya karena dulunya itu terdapat singkapan atau jalur subduksi transform dan terjadi pengangkatan cukup kuat sehingga pada batuan-batuan opiolit ataupun batuan lainnya yang bersifat ultra basa yang notabene dia merupakan basement ataupun dasar di lantai samudra yang memang tersingkap ke permukaan gitu. Sehingga pada bagian Papua Tengah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar gitu. Tetapi dalam hal ini juga walaupun sumber daya alam yang besar,
harus lebih berhati-hati gitu. Karena memang batuannya juga sudah relatif tua, sehingga bisa terjadi proses pelapukan yang sangat intensif gitu, sehingga terdapat sedimen yang kuat. Jadi walaupun memang sumber daya alam di Papua bagian tengah ini besar, tetapi memang kita juga harus lebih berhati-hati karena memang di Papua bagian selatan ini suka terjadi pelapukan yang memang intensif gitu. Nah, kemudian sehingga antara Indonesia sendiri dengan Papua Nugini ini tidak ada perbedaan gitu antara morfologis dan juga geologisnya. Jadi pada bagian selatan itu yang tadi saya jelaskan lebih banyak ke keraton yang berhubungan dengan Australia. Pada bagian utara itu berhubungan dengan Pasifik dan juga hasil dari proses pengangkatan yang tadi dicirikan dengan batuan alveolit, malihan, dan juga batuan metamorf. Kemudian bisa terlihat pada gambar, warna coklat ini terdapat batuan muda atau batuan muda itu zaman kuarter. Sedangkan yang berwarna ungu itu merupakan batuan-batuan metamorf atau batuan ubahan, yang dimana hal tersebut itu menunjukkan terdapat jalur-jalur subduksi. Jadi keunggulan Papua sendiri itu terlihat dari potensi sumber daya alam yang terdapat pada bagian tengah. Walaupun memang tadi harus berhati-hati karena sering terjadi pelapukan yang intensif. Nah, dari umur sendiri, kalaupun memang harus diruntutkan atau diurutkan, dari yang paling tua itu adalah di bagian utara. Kenapa? Karena memang dan paling muda itu terdapat di bagian selatan gitu. Meskipun di Papua itu dulu terdapat palung Tasmania. Nah, ini secara stratigrafi gambar dari peta Papua gitu. Gambar dari Papua sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Papua. Nah, potensi sumber daya alam yang ada di Papua ini seperti pertama, dari pemanfaatan lahan itu yang ada di khususnya di Kabupaten Tolikara, sebagian besar itu didominasi oleh hutan. Bisa terlihat ya bahwa banyaknya hutan di Papua ini. Nah, hutan ini biasanya terdapat hutan lindung, hutan produksi konversi, hutan produksi biasa, kemudian terdapat hutan cagar alam, dan Taman Nasional Florence. Sedangkan di sisinya itu diperuntukkan untuk perkampungan atau pemukiman gitu. Jadi pemukiman itu lebih ke arah pesisir gitu. Kemudian untuk pemanfaatan pertanian sendiri di Papua ini dimanfaatkan untuk ladang untuk bercocok tanam juga, kemudian digunakan juga, terdapat juga padang rumput di Papua ini, yang dimana pada pertanian tanaman pangan sendiri yang biasanya meliputi tanaman padi, yang itu hal umum juga di Indonesia, dan juga selain itu terdapat umbi-umbian, kemudian palawija, jagung, ketela pohon, kacang tanah, dan kacang kedelai, dan jenis-jenis hortikultura yaitu seperti sayur-sayuran. Jadi mereka sama halnya gitu, mungkin seperti di daerah kita yang dimana terdapat beberapa pertanian untuk menghidupi kehidupan mereka gitu dengan cara mereka itu bercocok tanam. Sehingga hasil dari cocok tanam tersebut mereka konsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga bisa mereka jual gitu. Kemudian selain itu juga dari pariwisata terdapat objek wisata yang terkenal seperti tadi Raja Ampat, kemudian terdapat juga tadi di Kabupaten Tolikara ini terdapat juga wisata Danau Biuk. Nah,
Kemudian terdapat cagar alam dan Taman Nasional Lorentz dan lain-lain. Selanjutnya, endemik di daratan Papua seperti flora dan fauna. Yang pertama, terdapat Namdur polos seperti burung, tapi lebih unik. Kemudian ada Astrafia arfak. Dia memiliki ekor yang indah, mungkin seperti burung gagak, tapi berbeda gitu. Dia memiliki keindahan sendiri. Kemudian juga terdapat Nuriara salvadori, yang mungkin ini seperti burung nuri ataupun burung lovebird seperti biasanya, tetapi dia memiliki warna yang memang berbeda. Kemudian untuk floranya sendiri terdapat pohon Liberaceus seperti pohon kelapa ataupun ya seperti kelapa. Kemudian terdapat pohon Papua Cenderum sp seperti pohon beringin gitu yang besar-besar. Nah, adanya daratan di Papua ini, Papua kan merupakan pulau paling timur dan terluas di wilayah Indonesia dengan gunung-gunung dan juga hutan yang masih sangat lebat menutupi seluruh daratannya, seperti tadi pada gambar yang dimana memang Papua ini dikelilingi oleh pegunungan dan juga hutan. Nah, hal ini juga menjadikan Papua sebagai surga bagi berbagai macam flora dan fauna yang ada. Memasuki daratan Kepulauan Besar Papua pada bagian kepala burung merupakan subunit biologi Papua yang sangat istimewa dengan beragam jenis burung endemik di sana. Walaupun banyak di antaranya menyebar ke puncak-puncak gunung tertinggi di pegunungan di daerah leher burung di dekatnya. Kemudian yang tadi kan burung arpak, burung Astrafia arpak. Nah, biasanya burung ini tuh berada pada gunung-gunung yang ada di Papua gitu. Kemudian setelah itu bergeser ke bagian leher burung seperti subunit physiografis. Selain itu terdapat juga burung-burung lain gitu seperti burung cendrawasih botak, cendrawasih kasuari, kemudian beberapa jenis elang juga seperti merpati, kemudian nuri yang tadi, kemudian juga terdapat babi hutan, kanguru tanah, kuskus, tikus, dan banyak lagi. Nah, selain itu juga flora di daratan Papua ini sekitar 75% wilayah tanah datarnya itu ditumbuhi oleh hutan yang dimana hutannya itu hutan tropis yang lebat serta mengandung ragam jenis kayu. Ya, di Papua ini terdapat jenis kayu yang tersebar secara heterogen gitu. Sebagian besar dari hutan tersebut belum pernah dijamah oleh manusia. Ya, belum pernah dijamah oleh manusia gitu, karena memang saking mungkin bisa jadi menakutkan hutannya dan memang mungkin belum bisa dieksplor oleh manusia gitu. Nah, salah satu keunikan pohonnya itu terdapat di atas batuan-batuan serta di atas tanah gitu. Humus di bawah hutan primer, pohon aracia, selain itu juga selain pohon Liberaceus dan pohon Papua Cenderum itu terdapat juga pohon lain seperti pohon arancia, kemudian Tristonia, kemudian terdapat juga tumbuhan atau jenis pohon yang merupakan ciri khas dari Papua seperti Podocarpus papuanus. Sebelum mengakhiri presentasi dari saya ingin memperlihatkan video yang dimana mengenai dengan pesona alam budaya dari Papua. Aku udah pernah mengajakmu berjalan-jalan ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang ketinggalan pesawat, kamu tinggal klik aja video-video perjalanannya di Papua. Nah, di DPWC kali ini kamu berada di Provinsi Papua, tanah yang oleh Frankie Sahilatua disebut sebagai surga kecil yang jatuh
Nah, saya akan ajakmu berjalan-jalan ke wilayah ini hanya dalam waktu beberapa menit. Di Papua, panggil sah dengan sebutan Enggo, panggilan kepada perempuan-perempuan Sentani Jayapura. Mari kita mulai. Tiba di Papua, orang duduk-duduk dulu di Pantai Harlan, salah satu pantai cantik yang ada di Jayapura, sambil menikmati swansrai yang mirip sageru, minuman khas Papua dari fermentasi air kelapa. Tapi jangan terlalu banyak minumnya bagi yang tidak terbiasa, karena kadar alkoholnya itu lumayan tinggi. Sedikit saja tegukannya. Cukup untuk mendengarkanku bercerita. Oke, saya mulai dari sejarah Papua agar kau terasa salah paham. Jadi, Pulau Papua yang berbentuk burung ini terdapat 3 wilayah. Sebelah timur adalah negara Papua Nugini, dan untuk 2 wilayah lainnya masuk dalam administrasi Indonesia. Papua pertama kali bergabung dengan Indonesia pada tahun 1963 dengan nama Irian Barat. Kamu tahu kan tidak? Kalau Irian itu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands, dicetuskan oleh Frans Kaisepo, tokoh yang pro-integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia. Lalu pada tahun 1973, Soeharto menggantinya menjadi Irian Jaya saat meresmikan perusahaan penamaan modal asing pertama di Indonesia, yaitu Freeport, yang masih bercokol hingga sekarang di Papua. Di tahun 2001, Presiden Gus Dur merubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Lalu tak lama kemudian, tahun 2003, Papua dibagi menjadi 2 provinsi. Bagian baratnya menggunakan nama Provinsi Papua Barat, dan bagian timurnya adalah tempat kau semua berjalan-jalan sekarang, Provinsi Papua, yang beribu kota Jayapura. Tempat kota terujung di Indonesia, Merauke, yang 1,2 juta hektar wilayahnya akan dialihfungsikan menjadi industri pertanian sawit dan pertanian pangan atau alias MIPI. Namun, karena penduduk sekitar gak terima, program ini ditangguhkan. Soalnya di mereka gak terima jutaan hektar tanah dan hutannya diambil untuk industri perkebunan. Kau bisa cari tahu sendiri toh bagaimana konflik lahan dan sosial akibat mega proyek MIPI ini. Karena di sini, aku hanya ingin mengajakku jalan-jalan. Oke, sampai di sini semoga kau paham ya. Nah, Provinsi Papua memiliki 29 kabupaten dengan lambang gunung dan semboyan yang bukan bahasa Papua, karya swadaya. Tapi kurang lebih artinya Papua penuh dengan kemandirian. Tentu saja karena orang Papua tahu akan kekuatannya. Soalnya mereka bisa bertahan cukup lama dengan penindasan yang dihadapi. Bertahan dengan sikap rasis orang dari luar Papua. Mereka juga bertahan hidup dengan masih menikmati tata cara lama nenek moyang mereka. Dan aku semua harus tahu bahwa ada 25 suku penghuni tertua yang mendiami Papua, yang masing-masing memiliki perbedaan antara yang berada di pesisir dan yang berada di pegunungan secara bahasa dan kebiasaannya. Secara umum, pola hidup mereka ini bergantung pada alam, dengan berburu hewan di hutan dan menangkap ikan, serta membuka perkebunan ladang atau bertani yang sebagian masih berpindah-pindah. Contohnya orang Bauzi, yang oleh BPS dimasukkan dalam daftar 20 suku paling terpencil, tak mengenal tulisan dan bacaan. Hidup nomaden, menyesuaikan diri dengan wilayah dan kebutuhannya. Menggunakan kekuatan kaki dan kemampuan penelusuran sungai, membangun bipak di pinggiran sungai atau hutan untuk membantunya dalam proses perburuan. Seperti juga praktik orang-orang Amungme di dataran tinggi Papua, bertani berpindah-pindah hanya untuk melengkapi aktivitas berburu meramunya dan untuk memberikan kesempatan kepada tanah memulihkan dirinya. Itu ya, karena mereka percaya bahwa alam dan dewa adalah satu. Demikianlah mereka sangat mengagung-agungkan Nemangkawi, puncak yang berada di piramida Kartens, dewa suci yang telah tunduk pada pertambangan emas dan tambang milik PT Freeport Indonesia. Begitupun dengan orang Asmat yang memandang pohon adalah gambar dirinya dan lingkungan tempatnya tinggal. Berdiam juga ruh yang terbagi atas 3. Gio adalah ruh nenek moyang bersifat baik, Osbopan adalah ruh jahat yang mendiam di tempat-tempat tertentu, dan Dambin adalah ruh jahat dari orang yang mati konyol. Sementara orang Dani yang mendiami Kabupaten Jaya Wijaya memanfaatkan rumput atau serat dalam membangun rumah. Saat tempatnya bergantung tersebut dikuras habis-habisan, sedangkan mereka selama ini memanfaatkannya sesuai kebutuhan, lalu merawatnya agar bisa terus merah untuk warna merah.
Warna-warna yang mereka gunakan sebagai perhias wajah. Di Papua, dihargai sampai 100 juta rupiah per batang. Namun, ada juga yang tak bisa dijual belikan. Saking sudah sangat jarang banget didapat, seperti anggrek stroberi. Selain bunga-bungaan, Papua juga memiliki buah-buahan yang langka, seperti pisang raksasa bernama Musa Indians, lalu pandanus, conoideus, buah serupa jagung berwarna merah, dan bintangur, yakni buah yang dijadikan bahan bakar. Namun apalah artinya jika semua terancam punah? Padahal tanah ini begitu indah. Kok bisa berjalan-jalan ke daerah wisatanya yang indah? Selain pantai Harlem yang kau datangi pertama kali tadi, ada juga Taman Nasional Lawrence, ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Pasifik. Uniknya, kawasan ini memiliki gletser di puncak Gunung Jaya Wijayanya dan memiliki semua jenis hutan di lereng hingga ke corak budaya di lembah baliannya. Lembah yang menawarkan pesona landscape yang cantik, tempat bermukimnya orang Dani, Lani, dan Biali. Dan ada satu danau yang dikenal sebagai danau tertinggi di dunia, Danau Habema, berada di kaki Gunung Trikora Jaya Wijaya, di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Orang-orang Dani menganggapnya sebagai tempat keramat, tempat kehidupan, dan kesuburan. Sebenarnya masih banyak lagi lokasi cantik di provinsi ini. Tapi untuk Nah, mungkin itu video mengenai keindahan alam yang ada di Papua dan beberapa suku yang ada di Papua. Di Papua ini memiliki berbagai macam keunikan dari flora, fauna, serta penduduknya yang juga tadi dikatakan bahwa memang Papua ini masih suka berpindah-pindah atau nomaden, yang dimana ketika mereka bercocok tanam di satu wilayah, mereka juga bisa pindah ke wilayah lain gitu yang ada gitu, dan mereka lebih memanfaatkan kekayaan alam, lebih memanfaatkan tanah yang ada di sekitar mereka untuk mereka bertahan hidup, dan juga mereka itu lebih mementingkan adanya alam gitu. Jadi mereka lebih memfokuskan diri mereka terhadap alam yang ada di Papua dan juga keindahan yang ada di Papua. Walaupun dengan adanya berbagai macam suku yang ada di Papua, tetapi mereka tidak pernah mungkin rasis, yang dimana mereka saling adanya perbatasan wilayah atau apa enggak, tapi mereka itu tetap sama-sama itu menjadi masyarakat asli dari Papua. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai Papua, yang dimana mengenai Papua ini, antara Papua dengan Indonesia ini, ataupun antara Papua dengan Papua Nugini ini tidak ada perbedaan, secara geologis dan secara morfologisnya juga terlihat sama. Selain itu juga, pada bagian Papua ini terdapat Papua Utara dan Papua Selatan yang saya jelaskan tadi, yang dimana pada bagian utara ini terdapat batuan ofiolid, metamorf, dan juga melihan. Kemudian di bagian selatan ini terdapat aliran sungai, terdapat banyak aliran sungai yang terlihat. Walaupun memang di bagian utara ini banyak terlihat aliran sungai, tetapi aliran sungai dari arah utara ini lebih mengarah ke daerah selatan. Kemudian juga pada Papua bagian tengah ini, seperti tadi, banyak dimanfaatkan, banyak lahan-lahan subur gitu, potensi sumber daya alam yang subur, tapi harus tetap berhati-hati dan juga waspada karena terdapat pelapukan pada tanahnya juga yang memang sangat intensif gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.